nama saya Vina Dwi Sastaviana NIM 12205183311 dengan nomor absen 41. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat inovasi manajemen pendidikan. Manajemen dalam pendidikan dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan inovasi diartikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, seperti gagasan, metode, atau alat. Pembaruan atau inovasi diperlukan bukan saja dalam bidang teknologi, tapi juga di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Pembaruan pendidikan diterapkan di dalam berbagai jenjang pendidikan, juga dalam setiap komponen sistem pendidikan. Dikenakan besar dan kompleksnya permasalahan pendidikan kita sekarang, apalagi masa mendatang, sementara itu mengingat keterbatasan dana dan kemampuan yang dimiliki, maka tindakan inovasi sangat diperlukan. Kendati pun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa suatu yang baru belum tentu baik, maksudnya belum tentu inovatif. Sebagai tujuan utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Jadi, keseluruhan perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Dan ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan adalah pengorganisasian, perencanaan, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui dan dapat menerapkan inovasi agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Baik, itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Nafika Arumpuspita. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua mengenai konsep manajemen inovasi pendidikan. Sebelumnya, manajemen pendidikan itu fungsinya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yang ketiga yaitu motivating atau penggerakan, yang keempat adalah controlling atau pengawasan, dan yang terakhir yaitu evaluation atau penilaian. Dari kelima rangkaian kegiatan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dalam prosesnya nanti. Dan nantinya dalam kelima kegiatan tersebut akan dilakukan oleh suatu orang atau suatu lembaga yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai poin 1 dan 2 yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Sebelumnya perencanaan itu seperti apa sih? Jadi perencanaan di sini itu yaitu suatu proses untuk merancang kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang dengan diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu dengan cara menggunakan media atau sarana yang tersedia di dalamnya. Jadi mengapa sih diperlukan perencanaan dalam suatu inovasi pendidikan? Jadi hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir jika nantinya dalam prosesnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dalam prosesnya nanti terjadi suatu masalah. Jadi suatu lembaga tersebut sudah harus mempunyai perencanaan atau biasa disebut planning A atau planning B atau alternatif lain agar suatu kegiatan itu tetap berjalan dan tercapai tujuannya, seperti itu. Selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Jadi di sini pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang dan menetapkan komponen pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas tenaga manusia, sarana, dan fasilitas yang ada. Jadi, adapun tujuan dari pengorganisasian di sini tuh apa sih dalam inovasi pendidikan khususnya, yaitu agar untuk mengintegrasikan antara sumber daya manusiawi dan non manusiawi agar tercipta satu kesatuan untuk nantinya akan saling berkaitan atau ketergantungan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing yang telah direncanakan di awal tadi.
Untuk selanjutnya, poin motivating, lalu pengawasan dan penilaian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah penggerakan atau motivating. Nah, penggerakan ini digunakan sebagai kegiatan untuk menumbuhkan situasi yang secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang pada kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, penggerakan atau motivating ini di dalam dunia pendidikan itu contohnya seperti pemberian motivasi dari kepala sekolah kepada guru-guru atau kepada siswa agar pelaksanaan program belajar mengajarnya itu mencapai dengan tujuannya atau mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Seperti itu. Adapun motivasi yang mendorong perlunya diadakan inovasi pendidikan itu bersumber pada dua hal. Yang pertama yaitu dari kemauan sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengadakan respon terhadap tantangan kebutuhan masyarakat, dan juga yang kedua adanya usaha untuk menggunakan sekolah atau lembaga pendidikan tersebut untuk memecahkan masalah yang dihadapi dari masyarakat. Jadi antara lembaga pendidikan dengan sistem sosial yang terjadi itu merupakan hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Selanjutnya yang keempat yaitu penilaian. Penilaian disebut juga dengan evaluasi, seperti itu. Penilaian ini adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian lainnya tentang penilaian yaitu merupakan proses mengidentifikasi, mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memilih alternatif keputusan. Adapun tujuan dari penilaian terhadap program. Yang pertama yaitu untuk memberikan masukan untuk perencanaan program. Yang kedua, memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan, dan juga penghentian dari program itu tadi. Selanjutnya untuk memberikan masukan untuk keputusan tentang modifikasi program, seperti itu. Dan juga tujuannya digunakan untuk memperoleh informasi tentang pendukung dan juga penghambat dari pelaksanaan program tersebut, dan juga untuk memberikan masukan-masukan lain, seperti itu. Adapun aspek yang dinilai dalam penilaian itu ada beberapa hal, contohnya seperti dilihat dari komponen programnya dan juga dari penyelenggaraan programnya itu tadi. Selanjutnya ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap inovasi pendidikan. Ada menggunakan metode eksperimen, menggunakan metode korelasi, menggunakan metode survei, asesmen, keputusan dari ahli secara sistematis, studi kasus, dan juga pengamatan atau kesaksian. Seperti itu. Itu tadi metode-metode yang digunakan untuk penilaian inovasi pendidikan. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu pengawasan. Pengawasan atau controlling ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang sedang atau harus dilaksanakan oleh setiap orang yang terlibat dalam organisasi, atau untuk mengatasi cara-cara yang digunakan untuk mengatasi kelemahan dalam suatu organisasi tersebut. Bisa disimpulkan bahwa pengawasan merupakan upaya untuk memperbaiki kegiatan atau memelihara agar pelaksanaan dan hasil kegiatan yang dicapai itu sesuai dengan rencana. Jadi, pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan dari kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Selain itu, pengawasan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, untuk mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan seefisien mungkin.
Jadi, tanpa adanya pengawasan yang teratur, maka pengelola tidak akan dapat mengetahui dengan pasti tentang daya guna dan hasil guna suatu kegiatan dalam mengimplementasikan rencana. Seperti itu.